Flores Timur adalah salah satu kabupaten di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Ibu kota kabupaten ini adalah Larantuka. Kabupaten Flores Timur dan kota Larantuka pasti sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Masyarakat Flores Timur sangat menjunjung tinggi warisan leluhur mereka. Salah satunya adalah prosesi Semana Santa yang sampai saat ini menjadi tradisi yang mampu membius ribuan peziarah dalam maupun luar negeri. Tentu, di balik tradisi dan nuansa keagamaannya, Flores Timur juga memiliki pesona alam yang tak kalah menarik. Penasaran seperti apa pesona alamnya? Yuk, simak hingga akhir, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol sukanya. Pantai Ina Burak. Pantai ini terletak di wilayah selatan Pulau Adonara. Nama Ina Burak sendiri memiliki arti Ina berarti perempuan, dan Burak yang mempunyai arti putih. Terlepas dari cerita hingga pemberian nama menjadi Ina Burak yang belum terlalu diketahui, Pantai Ina Burak sendiri bersebelahan dengan Pantai Watotena, yang hanya dibatasi oleh batu karang. Sore hari adalah waktu yang tepat jika ingin mengabadikan momen matahari terbenam karena di pantai ini adalah salah satu spot sunset dari banyaknya spot yang ada, dengan ciri khas yang membuat terpesona adalah batu karang besar nan tinggi, serta hamparan pasir putih yang terbentang luas, namun tidak direkomendasikan untuk bermandian di pantai ini karena ombaknya yang besar. Jika teman-teman berkunjung ke Flores Timur, jangan lupa ke Pulau Adonara cukup menyeberangi dengan kapal motor penumpang yang banyak tersedia. Setelah tiba, untuk menuju lokasi gunakan saja ojek yang sudah menanti di setiap dermaga penyeberangan yang siap mengantar. Urusan keramahan dan suguhan alamnya pasti memanjakan dan tentunya memberikan kesan yang berbeda dalam ingatan. Danau Asmara. Jika di ujung barat Pulau Flores punya Komodo, maka di ujung timur pulau berjuluk Nusa Bunga ini ada destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Di sini terdapat danau yang oleh warga setempat diberi nama Danau Asmara. Danau Asmara jadi salah destinasi yang tersembunyi karena gegapnya berita tentang Flores yang berkutat hanya pada Komodo dan juga Danau Kelimutu di Kabupaten Ende. Danau Asmara terletak di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Jarak tempuh dari pusat kota Larantuka ke danau ini kurang lebih 40 km, yang bisa ditempuh dalam waktu 40 menit sampai 1 jam perjalanan. Di balik cerita mistis dan romantis, danau ini sebenarnya terbentuk akibat letusan Gunung Sodobrawao pada 400 tahun sebelum Masehi. Nama lain dari Danau Asmara adalah Danau Waibelen. Penyebutan Danau Waibelen menjadi Danau Asmara terjadi sekitar tahun 1970-an. Bermula dari kisah sepasang sejoli yang lagi dimabuk asmara. Kisah asmara keduanya tak direstui orang tua, dan mereka akhirnya memilih mengakhiri hidup di danau ini. Menikmati pesona danau yang tenang di tengah rimbun pepohonan hutan terasa semakin sempurna karena penuh dengan bunyi kecipak riuh burung. Pantai Oa. Secara geografis, Pantai Oa terletak di Desa Pantai Oa, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Dari kota Larantuka, jaraknya sekitar 50 km. Pengelolaan Pantai Oa ini merupakan berkat kreativitas anak muda dan pemerintah desa setempat. Awalnya anak-anak muda memposting keindahan Pantai Oa di media sosial. Sejak saat itulah pantai ini dikenal dunia luar. Mulai tahun 2016, pemerintah Desa Oa sudah mulai memoles kecantikan Pantai Oa untuk menjadi destinasi yang menarik para wisatawan.
Pada tahun 2016, wisata Pantai Owa mulai digandrungi wisatawan domestik dan mancanegara. Pantai Owa adalah surga yang tersembunyi di Flores Timur. Sehingga para kaum muda memutuskan untuk menata dan mempromosikan pantai ini agar menjadi destinasi wisata yang layak dikunjungi. Pulau Waibalun. Jika Anda petualang sejati, belum lengkap rasanya kalau Anda berkunjung ke Kabupaten Flores Timur tanpa menyinggahi Pulau Waibalun. Pulau Waibalun sendiri merupakan sebuah pulau mungil yang berhadapan langsung dengan Kelurahan Waibalun. Untuk sampai ke sana, para pengunjung hanya perlu waktu kurang lebih 15 menit menggunakan kapal milik warga. Di sana di pulau yang disebut Tenuerai oleh para tetua kampung, mata para pengunjung akan disajikan dengan pemandangan alam pulau yang masih asri. Pemandangan itu menjadi lengkap dengan berjejernya pohon rindang dan sejuk ditambah dengan kehadiran aneka hewan seperti kera, ular hingga burung yang diyakini masyarakat sebagai penjaga pulau. Tidak hanya itu, keindahan alam Pulau Waibalun kian lengkap dengan kehadiran patung Yesus Gembala yang baik yang berdiri kokoh di tengah pulau. Saban hari, orang-orang datang berdoa, juga sekadar menikmati keindahan dan kesejukan alam di sana sembari mandi di pesisir pulau. Pantai Pasir Putih Weri. Pantai Pasir Putih Weri ini dikenal sebagai pantai yang paling bersih dan alami di Larantuka. Airnya yang jernih dan hamparan pasirnya yang putih dan halus membuat pantai ini terlihat menarik. Di bagian sisi pantai terlihat pemandangan Pulau Adonara serta hamparan pegunungan. Jika datang di pagi hari pengunjung akan menikmati pemandangan sunrise yang begitu menenangkan pikiran dan kesejukan. Tak hanya menikmati keindahan pantainya saja. Di Pantai Pasir Putih Weri juga tersedia wisata kuliner sehingga para pengunjung tidak perlu khawatir jika lapar ketika berada di pantai ini. Ada beberapa kafe yang tersedia di area lokasi pantai yang menyuguhkan berbagai aneka masakan dan yang pasti menu utamanya adalah seafood tentunya. Benteng Lohayong. Benteng Lohayong merupakan wisata sejarah sekaligus religi yang masih lestari sampai sekarang. Benteng Lohayong yang berukuran 52 kali 36 meter adalah sebuah peninggalan bangsa Portugis dan dibangun pada tahun 1557. Benteng tersebut dijadikan sebagai pertahanan oleh bangsa Portugis yang selalu mendapat serangan dari penduduk lokal dan akhirnya pada tahun 1600 benteng ini ditinggalkan. Setiap tahunnya, benteng ini dikunjungi sekitar 500 orang yang kebanyakan adalah peziarah Semana Santa, yang menurut sejarah di dalam benteng tersebut diperkirakan ada 8 pastor yang dibunuh oleh penduduk asli, sehingga benteng ini merupakan bagian dari rangkaian ziarah rohani Semana Santa tersebut. Itulah beberapa ulasan seputar wisata di Kabupaten Flores Timur, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.